isu tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dan isu ijazah palsu Joko Widodo semakin menghangat. Seperti apa? Benny Papa, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, mengatakan bahwa ini adalah motif sakit hati belaka. Seperti apa? Orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya, orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Jadi mereka tidak mau ketika Pak Jokowi selesai, Pak Jokowi betul bisa masih menjadi seorang negarawan. Jadi akhirnya sampai Pak Jokowi selesai presiden pun masih diganggu karena mereka tidak puas menyerang Pak Jokowi selama 10 tahun gitu. Oke, demikian bro. Menurut Benny Papa, apakah benar ini hanya suatu kebencian belaka? Coba kita simak pendapat Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM, tentang hal ini. Oke, mari kita simak. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Sunardi ya? Profesor Sunardi? Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu, dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmudo kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah diuji dan tidak lulus. Pengesahannya kosong Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Jawabnya? Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Yati apa ya? Yati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu Usman. Nah kemudian ijazah ini yang dipalsuin, duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Namanya orang punya perasaan apapun gitu ya, nggak mungkin salah Mas. Namanya orang perasaan apa gitu. Kayak kita misalnya orang biasa ini yang merasa sedih, merasa senang, merasa marah, merasa jengkel, ya nggak bisa disalahkan. Namanya juga perasaan itu. Apalagi kalau kemudian perasaan itu disampaikan kepada publik berkaitan dengan peristiwa tertentu, nggak bisa disalahkan. Yang jadi persoalan kan adalah lalu kenapa perasaan itu harus sampai ke telinga orang banyak? Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden, sempat menjadi presiden, mantan presiden, yang pasti kemudian punya khalayak publik yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kalau memang kasus ini sebegitu mengganggu beliau, sebetulnya kan banyak cara-cara praktis yang lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi dengan menyampaikan suatu kecurigaan bahwa ini jangan-jangan ada motif tersembunyi, ada kemudian agenda besar, ada kemudian motif politik besar di belakang situasi hari ini yang menerpa beliau gitu ya. Ini kalau menurut saya bukan malah menyelesaikan persoalan, malah justru akan membawa diskursus publik ke dalam
diskusi yang lebih panjang. Ya. Nih, jadi masalah percakapan ini tidak akan makin selesai, makin surut, tapi justru malah akan kontraproduktif dengan tujuannya, gitu, dengan beliau menyampaikan perasaan tersebut. Jadi kalau saya sih, saya merasa namanya seorang tokoh politik, Pak Jokowi ini kan tokoh politik, politisi yang kemudian berasal dari keluarga politik. Sekarang keluarga beliau ini keluarga politik. Ya. Beliau mantan presiden selama lebih dari 20 tahun menggunakan atau menerima manfaat dari partai politik menjabat di dalam jabatan publik. Kemudian putra beliau yang satu adalah wakil presiden aktif, yang satu adalah ketua umum partai politik, maka beliau adalah politisi di dalam keluarga politik. Nah, di dalam spektrum dan situasi politik, saya rasa kan bukan hal yang aneh dan hal yang baru kalau kemudian para politisi ini menerima isu-isu politik. Nah, kalau kemudian serangan politik ini dikomodifikasi gitu ya, kemudian direspon terus-menerus gitu ya. Saya selama mempelajari komunikasi politik, mempelajari ilmu politik selama ini, yang saya tangkap malah justru isu itu tidak semakin kecil, tapi akan malah semakin diperbesar. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu kalau memang prinsipnya adalah ingin menyelesaikan masalah ini dengan menyampaikan yang disampaikan oleh beliau kemarin bahwa ada motif konspirasi besar, agenda besar di balik situasi ini, malah justru tidak mengecilkan masalah, maupun kemudian punya perasaan terganggu, punya perasaan seperti apa, nggak bisa disalahkan. Ya. Tetapi tentu di dalam komunikasi politik saya rasa menjadi penting kan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi efek dan implikasi dari ungkapan perasaan seseorang. Apalagi beliau ini seorang politisi yang sudah sangat lama berkiprah di dalam dunia politik, pasti sudah punya hitung-hitungan dan kalkulasi. Jika menyampaikan A kepada publik, kira-kira responnya nanti akan seperti apa. Jika menyampaikan B akan seperti apa. Nah, di dalam isu ini kan rasa-rasanya kan percakapan ini terus muncul karena beliau menyampaikan terus nih perasaan-perasaan beliau ini berkaitan dengan isu ini. Nah, pemimpin lain, tokoh-tokoh politik lain apakah tidak mengalami situasi yang sama, diserang dari berbagai sisi gitu ya, meskipun tidak selalu adalah soal isu yang sama gitu. Tapi di berbagai situasi yang berbeda, konteks yang berbeda kan juga mengalami itu. Nah, tetapi saya rasa kalau kami di PDI Perjuangan kita dibiasakan untuk kecenderungannya adalah kepada pelembagaan institusi. Sehingga setiap persoalan, setiap kemudian masalah yang datang kepada figur maupun kepada organisasi diselesaikan dalam mekanisme institusi. Gitu. Nah, kami dalam prinsip ini hari ini melihat bahwa misalnya di dalam PDI Perjuangan, ajaran Bung Karno, pemikiran Ibu Ketua Umum itu dimasukkan di dalam konteks institusi. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya secara baper, Mas, tetapi dalam konteks bagaimana program-program itu bisa tersistem. Jadi agak berbeda ini cara pandangnya. Kalau Demikian Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan dalam sebuah momen bintang acara di Kompas TV. Nah, kita ikuti berikut bagaimana dalam acara tersebut yang hadir juga beliau Burhanuddin Muhtadi, Direktorat Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyikapi isu-isu yang berkembang ini. Coba kita dengarkan bagaimana pendapatnya. Baiknya sebagai negarawan, beliau membatasi untuk tidak bicara urusan politik praktis ke publik. Dan memang kalau dilihat dari substansi apa yang Pak Jokowi sampaikan, mungkin ada benarnya. Dan secara empirik, betul tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi juga menurun ya, setelah ijazah palsu bulan-bulan menyita perhatian publiknya. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mungkin ada benarnya, bahwa ada desain di balik serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke keluarga besar beliau, suatu hal yang tidak terelakkan ya, karena putra dan menantu beliau masuk ke dalam politik. Jadi meskipun masa jabatan Pak Jokowi sudah selesai, tetapi kan keluarga besarnya masih aktif di politik. Tetapi ketika perasaan itu disampaikan ke publik, ya wajar kalau misalnya Mas Seno punya anggapan ada maksud lain kenapa itu harus disampaikan. Nah, saya pribadi, ini sikap saya pribadi, pandangan saya pribadi, itu sebenarnya berharap seorang presiden yang pernah menempati orang nomor 1 di Republik setelah selesai itu sebaiknya beyond dari urusan day-to-day politik, menjadi seorang negarawan yang bukan lagi memikirkan pemilu 5 tahun yang akan datang, tapi memikirkan apa warisan yang akan diberikan ke generasi berikutnya.
Itu yang kita pelajari dari tradisi politik di Amerika. Seorang presiden setelah selesai menarik diri dari urusan politik praktis. Itu yang ideal ya buat saya. Oke. Tentu seorang presiden, mantan presiden seperti Pak Jokowi punya pandangan lain karena konteksnya berbeda. Tetapi ketika berbicara seperti itu, tentu tidak bisa terelakkan beliau masuk dalam urusan pusaran politik praktis yang penuh dengan polemik, kontroversi, dan pro dan kontra. Oke. Jadi, Apakah menurut Anda ini karena Pak Jokowi sudah merasa gerah, akhirnya harus mengungkapkan seperti ini, atau sebenarnya bagaimana? Ya bisa saja. Lagi-lagi soal tafsir politik kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menilai apa yang batin. Tapi yang terlihat memang yang terlihat dalam pengertian muncul statement itu kita bisa menduga, kita bisa berspekulasi bahwa serangan itu sampai pada titik di mana Pak Jokowi tidak bisa menghandle-nya lagi, menghandle dalam pengertian tidak bisa menyembunyikan lagi untuk tidak mengeluarkan statement ke publik. Suatu hal yang menurut saya agak berbeda. Jadi 10 tahun Pak Jokowi berada di puncak kekuasaan, itu relatif beliau sangat pandai dalam menyembunyikan perasaan, dalam menyembunyikan statement ya. Jadi sangat pintar untuk tidak mengeluarkan perasaan ke publik ya. Tetapi sepertinya isu ijazah palsu ini begitu kuat ya, membuat Pak Jokowi akhirnya harus mengeluarkan statement semacam. Oke, Mas Burhan, sebelum saya ke Mas Beni, saya ingin penegasan. Anda tadi bilang bahwa Pak Jokowi pintar selama menduduki jabatan sebagai presiden, gubernur itu dalam mengolah kata, mengolah kalimat. Menurut Anda, dengan pernyataan yang eksplisit seperti ini, yang jarang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah memang betul karena dia merasa terganggu, ataukah mungkin karena Anda bilang pintar tadi, ada tujuan lain sebenarnya? Tujuan politis juga? Iya, lagi-lagi kita jawabannya tidak bisa either or ya. Jangan-jangan dua-duanya benar. Satu sisi memang ada ketergantungan karena isu ijazah ini betul-betul membetot perhatian publik dan menguras perasaan. Tapi saat yang sama juga ada tujuan lain. Karena ketika itu disampaikan ke publik, bagi seorang politisi yang sudah sangat matang dan punya jam terbang panjang seperti Pak Jokowi, pasti ada kalkulasi politik. Nah, kalkulasi politiknya bisa ditujukan kepada elit politik, ya. Yang kedua ditujukan kepada pendukungnya, kepada publik secara umum. Ya, jadi lagi-lagi kita tidak bisa memilah mana A, mana B. Dua-duanya bisa saja. Nah, seperti itu saudara-saudara semua. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar di bawah. Oke? Like, subscribe juga dong. Terima kasih Anda telah mengikuti Dodin Kamini Channel. Tapi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi komunikasi talenta visual NKTV Warta Nusantara. Update media